Dijanjikan menjadi miliarder dengan mengikuti sebuah permainan tradisional yang berujung maut. Serial drama Korea yang rilis pada tanggal 17 September 2021 ini menceritakan tentang ratusan orang dengan permasalahan ekonomi yang diberikan kesempatan mendapatkan 45,6 miliar won jika berhasil menyelesaikan 6 babak permainan. Namun siapa sangka, permainan yang akan dimainkan ternyata mempertaruhkan nyawa mereka. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Tetap di sini kita berbagi cerita. Di awal cerita diperlihatkan ada beberapa anak kecil yang sedang memainkan permainan yang mereka sebut game cumi-cumi. Anak-anak itu terlihat begitu riang gembira menikmati permainan masa kecil mereka. Lalu scene beralih kepada lelaki parubaya bernama Gi-hun, seorang pengangguran yang suka berjudi dan memiliki banyak hutang. Untuk membantu melunasi hutangnya, sang ibu rela berjualan di pasar di usianya yang sudah tua rentan. Sebelum berangkat, sang ibu memberikan sejumlah uang kepada Gi-hun untuk digunakan membeli hadiah kepada Go-young, putri kecil Gi-hun yang hari ini berulang tahun. Bukannya berterima kasih, Gi-hun malah mencuri ATM ibunya dan mengambil semua uang yang ada di dalam ATM untuk berjudi. Meski Gi-hun selalu kalah dan kehilangan uangnya, namun pada kesempatan terakhir ia berhasil menang dan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Saat Gi-hun keluar dari gedung perjudian, ia bertemu dengan para rentenir yang hendak menagih hutangnya. Dengan cepat Gi-hun kabur melarikan diri dari mereka. Namun pada akhirnya, Gi-hun berhasil tertangkap dan dihajar habis-habisan karena tidak bisa membayar hutang. Uang hasil judinya tadi dicuri oleh seorang wanita yang secara tak sengaja Gi-hun tabrak saat ia berlari. Sang rentenir pun memberikan tenggang waktu sampai bulan depan pada Gi-hun, dan jika tetap tak bisa membayar, maka satu ginjal dan satu mata Gi-hun akan diambil untuk membayar hutang. Scene kemudian beralih pada Gi-hun dan putrinya yang sedang makan tteokbokki di pinggir jalan. Gi-hun terlihat sangat sedih karena di hari ulang tahun putrinya ia tidak bisa membelikan makanan yang lezat dan memberinya hadiah yang bagus. Kemudian Gi-hun mengantarkan putrinya pulang ke rumah istrinya dengan suaminya yang baru. Di tengah keputusasaan yang dirasakan Gi-hun dengan semua kesialan yang menimpanya, tiba-tiba datang seorang pria misterius yang mengajaknya memainkan permainan dakji, di mana jika Gi-hun menang, dia akan mendapatkan 100.000 won, dan jika kalah, Gi-hun akan mendapatkan tamparan di wajahnya. Gi-hun pun setuju dengan tawaran lelaki tersebut. Gi-hun menerima begitu banyak tamparan di wajahnya karena ia selalu kalah. Lalu di percobaan selanjutnya, Gi-hun akhirnya menang dan mendapatkan 100.000 won dari laki-laki misterius itu. Lelaki itu juga memberikan sebuah kartu nama dan memberikan kesempatan untuk Gi-hun jika ingin memainkan lebih banyak game dengan hadiah yang lebih besar, ia bisa menghubungi nomor yang tertera di sana. Sesampainya di rumah, saat makan malam, ibu Gi-hun mengatakan bahwa cucunya akan pindah ke Amerika tahun depan karena ayah tirinya akan dipindah kerja di sana. Gi-hun terkejut karena putrinya tak mengatakan perihal kepindahannya ke Amerika saat bersamanya tadi. Lalu ibu Gi-hun meminta untuk mengurus hak asuh cucunya supaya jatuh di tangan Gi-hun. Tentu saja Gi-hun harus berhenti berjudi dan mengumpulkan uang yang banyak untuk hal itu. Gi-hun lalu menghubungi nomor yang diberikan pria misterius tadi dan mengatakan bahwa dirinya akan ikut berpartisipasi dalam permainan. Saat tengah malam, Gi-hun dijemput sebuah mobil dan dibius hingga tak sadarkan diri.
Ketika tersadar, Ki-hun sudah berada di sebuah ruangan yang sangat besar dan mengenakan baju berwarna hijau dengan nomor 456. Ia berada di antara 455 orang lainnya yang memiliki keputusasaan karena permasalahan ekonomi yang sama dengannya. Di sana Ki-hun bertemu dengan seorang kakek tua dengan nomor 01 di bajunya. Kakek itu adalah peserta pertama yang ternyata memiliki tumor otak dan diprediksi hidupnya tidak lama lagi oleh dokter. Ki-hun juga bertemu dengan Sae-byuk, seorang wanita yang mencuri uangnya saat di tempat judi. Sae-byuk terlihat sedang berkelahi dengan Deok-soo, seorang ketua gangster. Tak lama setelahnya datang segerombolan orang bertopeng yang menjelaskan alur permainan yang akan mereka mainkan. Permainan terdiri dari 6 babak yang akan berlangsung selama 6 hari. Mereka yang berhasil menyelesaikan semua babak akan mendapatkan hadiah uang yang sangat besar. Kemudian para peserta dibawa menuju ke arena permainan pertama. Setelah melewati labirin warna-warni, mereka dibawa ke lapangan berpasir yang sangat luas. Di sana juga terdapat boneka raksasa dan garis finish dari kejauhan. Ki-hun yang menyadari ada Sang-woo yang turut berpartisipasi dalam permainan, ia pun memanggilnya. Ki-hun tak menyangka bahwa ia bertemu sahabatnya di sana. Padahal, kata ibu Sang-woo, putranya sedang dinas di luar negeri. Sang-woo tak banyak bicara dan meminta Ki-hun untuk fokus ke permainan pertama. Aturan permainan yang pertama cukup sederhana, yaitu lampu hijau, lampu merah. Jika mendengar suara lampu hijau, pemain hanya perlu bergerak atau maju. Dan jika mendengar suara lampu merah, maka pemain harus berhenti bergerak. Apabila pemain ketahuan bergerak, akan langsung dieliminasi. Yang melewati garis akhir tanpa tertangkap dalam 5 menit dinyatakan lolos dalam babak ini. Dan permainan pun dimulai. Masalah mulai muncul ketika para pemain menyadari bahwa eliminasi yang dimaksud adalah tembak mati saat itu juga. Ada banyak sekali pemain yang tereliminasi pada permainan pertama ini. Kemudian terlihat ada seorang pria yang tengah menonton pertandingan di depan layar besar. Sepertinya dia adalah orang yang mendalangi game mematikan ini. Ki-hun yang masih sangat terkejut tak berani bergerak sedikit pun. Sang-woo lalu mengingatkannya bahwa waktu akan terus bergerak. Pada detik-detik terakhir, Ki-hun hampir terpeleset dan untung saja ada seseorang yang menolongnya dari belakang. Ki-hun pun akhirnya berhasil menyelesaikan permainan pada babak pertama. Orang-orang yang kehabisan waktu dan belum mencapai garis finish langsung ditembak mati. Para pemain yang tereliminasi lalu dibawa oleh orang-orang bertopeng untuk dimasukkan ke dalam peti dan dibakar. Sementara itu, para peserta yang lolos pada babak pertama dibawa kembali ke ruangan. Mereka pun memohon agar permainan dihentikan dan dapat kembali pulang. Sesuai dengan formulir kesepakatan di awal bahwa permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain setuju. Sebelum dilakukan pemungutan suara, pria bertopeng mengumumkan jumlah hadiah uang sementara yang terkumpul. Setiap orang yang tereliminasi dihargai sebesar 100 juta won. Dan pada babak pertama, ada 255 orang yang gugur. Maka total hadiahnya sebesar 25,5 miliar won. Melihat begitu banyak hadiah yang akan diterima, tak sedikit para peserta tergiur untuk kembali meneruskan permainan. Saat ini jumlah pemain yang menolak dan setuju bermain kembali jumlahnya seimbang. Dan tinggal satu orang yang belum memilih, yaitu kakek tua bernomor 1. Dan pilihannya adalah menolak untuk meneruskan permainan. Akhirnya permainan pun berhasil dihentikan dan para pemain dipulangkan. Ki-hun lalu melaporkan kejadian mengerikan yang dia alami ke kantor polisi. Namun polisi tak percaya, bahkan menertawakan perkataan Ki-hun yang terdengar seperti omong kosong. Ki-hun lalu memberikan sebuah kartu nama dan meminta polisi untuk menghubungi nomor tersebut.
Namun, nomor yang dihubungi sepertinya tidak tahu menahu tentang permainan yang dimaksud Pak Polisi. Kemudian Ki-hun pulang ke rumahnya dan tidak mendapati ibunya di sana. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa ibunya sedang dirawat karena terkena diabetes. Kaki ibunya mulai membusuk karena sudah telat diobati. Namun sang ibu tetap bersikeras untuk pulang ke rumah karena biaya rumah sakit sangat mahal. Scene beralih kepada Sang-woo yang tak berani menemui ibunya karena dirinya terlilit hutang sampai menggadaikan rumah dan toko milik ibunya. Ia juga berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di luar negeri. Suatu ketika datang polisi ke toko milik ibu Sang-woo yang meminta agar Sang-woo menyerahkan diri ke kantor polisi karena kasus penggelapan dana perusahaan. Di tengah keputusasaannya, Sang-woo kembali mendapat kiriman kartu nama misterius. Kehidupan pahit Sae-byuk juga diperlihatkan. Ia terpaksa menitipkan adiknya yang masih kecil di panti asuhan, sementara ia mencari uang untuk menemukan keberadaan orang tuanya. Sae-byuk butuh banyak uang untuk membayar broker yang berjanji akan membawa orang tuanya dari Korea Utara ke Korea Selatan. Sementara itu, kehidupan Ali, salah satu pemain dengan nomor 199, juga memiliki kisah menyedihkan karena gajinya selama lebih dari 6 bulan tidak dibayar. Karena kesal, ia pun mengambil paksa uang bosnya dan tak sengaja mendorongnya hingga tangan bosnya terluka. Ali lalu menyuruh istri dan anaknya untuk segera kembali ke negara asal mereka dengan menggunakan uang yang ia ambil dari bosnya. Sementara Ali harus menunda kepulangannya dengan alasan ada hal yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Scene beralih ke seorang pria muda bernama Hwang Jun-ho, seorang detektif kepolisian yang sedang mencari keberadaan kakak laki-lakinya yang menghilang tanpa kabar. Saat menggeledah kamar kos kakaknya, Hwang Jun-ho menemukan sebuah kartu nama yang mirip dengan kartu yang dibawa oleh Gi-hun di kantor polisi. Detektif Hwang lalu berusaha menemui Ki-hun untuk menanyakan lebih detail mengenai pernyataan Ki-hun di kantor polisi. Namun Ki-hun hanya bungkam dan berkata bahwa dirinya hanya mengarang cerita saat itu. Ki-hun yang sedang berada di titik terendah kembali menerima kartu nama misterius di gagang pintu rumahnya. Karena sangat butuh uang, akhirnya Ki-hun memutuskan untuk kembali mengikuti permainan. Sementara itu, Jun-ho yang tak bisa mendapat informasi apapun dari Ki-hun berencana untuk mengikuti mobil yang menjemput Ki-hun malam itu. Jun-ho lalu menyamar menjadi salah satu petugas bertopeng setelah berhasil membunuh petugas yang asli dan membuang mayatnya ke laut. Sesampainya di lokasi, semua peserta yang masih dalam kondisi tak sadarkan diri dilucuti semua barang bawaannya dan dipakaikan baju seragam. Semua peserta lalu dibawa ke sebuah ruangan peristirahatan dan diberikan makan malam. Dari 201 peserta yang lolos di babak pertama, ada 187 peserta yang memutuskan kembali melanjutkan permainan. Ki-hun lalu mengusulkan untuk membuat tim dengan Sang-woo, Ali, dan juga kakek tua. Keesokan harinya, semua peserta dikumpulkan untuk mempersiapkan diri bermain di babak yang kedua. Mereka dibawa ke sebuah ruangan permainan anak-anak. Di sana terdapat 4 simbol, segitiga, lingkaran, bintang, dan payung, yang mana setiap peserta diminta untuk memilih satu dari keempat simbol tersebut. Sang-woo yang menyadari permainan apa yang akan dia hadapi, tentu saja memilih simbol yang sangat mudah untuk dibentuk. Namun, ia tak memberitahukan kepada teman-temannya prediksi permainan apa yang sedang ia pikirkan. Setelah semua pemain mengambil satu kaleng simbol yang dipilih, mereka harus memotong bentuk tersebut dalam waktu 10 menit. Dan jika tidak berhasil memotong dengan sempurna, maka akan tereliminasi. Dan permainan pun dimulai. Bentuk.
Tak sedikit pemain yang gagal dalam babak kedua ini. Pada menit-menit terakhir, Ki-hun menemukan cara yang lebih efektif untuk memotong bentuk gulali, dan cara tersebut juga diikuti oleh peserta lainnya. Akhirnya Ki-hun dan kakek tua berhasil melewati babak kedua ini. Sementara peserta yang kehabisan waktu tentu saja harus tereliminasi karena gagal menyelesaikan permainan. Gimana? Udah dibikin penasaran belum sama filmnya? Kira-kira permainan apa lagi ya yang akan mereka hadapi?